Salam teman-temanku, calon pelamar P3K tahun 2024. Untuk seluruh pelamar, di sini saya akan membagikan kisi-kisi soal P3K, bukan hanya tenaga teknis, sebenarnya untuk secara umum seluruh pelamar P3K pada tahun 2024 ini, yakni guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Jadi teman-teman, di sini saya akan membagikannya, dan sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan akan informasi yang akan saya bagikan di sini. Dan berikutnya saya akan membagikan contoh soal latihan kepada teman-teman, contoh soal yang sudah saya dapatkan dari berbagai sumber. Nanti teman-teman kita sama-sama bisa berlatih untuk mengerjakannya. Jadi silakan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Kisi-kisi soal P3K tahun 2024. Jadi teman-teman, ini masih kisi-kisi, belum soalnya. Artinya di sini saya mencoba menjelaskan kepada teman-teman agar teman-teman bisa membandingkan nanti soal-soal yang akan kita garap pada tes nanti. Jadi yang pertama perlu saya informasikan, seleksi kompetensi dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi di sini saya ingatkan agar teman-teman belajar menggunakan komputer. Walaupun mungkin cara menjawabnya mudah, hanya memilih A, B, C, D, E, tapi teman-teman mungkin ada beberapa tenaga teknis yang selama ini kurang banyak menggunakan komputer sehingga kurang paham bagaimana menggunakan komputer. Merujuk pada surat Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024, seleksi kompetensi terbagi menjadi 4 tes, yakni tes kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Berikutnya kita akan bahas satu persatu kisi-kisi dari macam-macam kompetensi teknis, kompetensi yang akan kita bahas di halaman berikutnya. Yang pertama, kompetensi teknis. Tes kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Maksudnya di sini, pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kita adalah bagaimana teknis kita bekerja, cara kita bekerja, dan juga seberapa banyak kita menguasai pekerjaan yang sudah kita kerjakan selama ini. Yang kedua, kompetensi manajerial. Tes kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perusahaan, dan pengambilan keputusan. Langsung saja kompetensi yang ketiga, yakni kompetensi sosial kultural. Tes kompetensi ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Langsung saja dulu kita ke kompetensi yang keempat, yakni wawancara. Tes wawancara dilakukan untuk menggali informasi non-kognitif. Tes satu ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas para peserta yang meliputi beberapa aspek seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi teman-teman, seluruh pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan ini masih berhubungan dengan pekerjaan kita. Jadi kita bekerja di instansi pemerintah dan juga banyak aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon ASN, khususnya P3K pada tahun 2024 ini. Kita harus mematuhi dan juga menguasai semua tentang bidang-bidang yang kita kerjakan dalam jabatan kita. Itu teman-teman yang saya bisa bagikan, yakni perihal kisi-kisi soal yang akan kita hadapi. Nanti mulai tanggal 2 Desember sudah mulai dilaksanakan tes. Dan semoga teman-teman bisa lulus pada tahun ini. Terus buat non ASN yang sudah bekerja puluhan tahun, terus untuk K2 dan juga non ASN yang sudah terdata pada database BKN. Jadi teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini karena berikutnya kita akan bagikan contoh soal latihan tes P3K pada tahun 2024 ini. Terima kasih, salam.